Malaysia dan Indonesia jaraknya sangat dekat. Kalau naik pesawat cukup 2 jam saja. Namun bagi kita para perantau yang dimana kalau perjalanan daripada naik pesawat itu lebih lama naik bus menuju kampung halaman. Dan alhamdulillah hari ini adiknya Bang Toha selamat sampai di Indonesia. Tapi baru perjalanan dari Surabaya menuju kampung halaman. Dan kebetulan hari ini Bang Toha mau menjemput adik saya yang bernama Amin, yang dimana tadi naik pesawat dari Malaysia pukul 11 tengah hari. Kalau pukul 11 tengah hari Malaysia, di Indonesia pukul 10. Dan alhamdulillah ini menuju ke kampung halaman, yang dimana perjalanan menuju ke kampung itu memerlukan waktu sekitar 6 jam ataupun 7 jam, itu pun kalau tidak jam atau tidak macet. Oke sahabat semua, jom kali ini Bang Toha akan mengajak sahabat semua untuk menunjukkan suasana jalan raya yang ada di Pekan Indonesia dan sambil menjemput saudaranya Bang Toha yang baru saja pulang daripada merantau di Malaysia. Seperti ini sahabat semua suasana perkampungan Indonesia yang ada di kampungnya Bang Toha, yang dimana sebagian sawahnya ditanami padi, sebagian pula ditanami pokok tebu. Untuk menuju ke Pekannya, perjalanan kali ini cukup lumayan agak jauh, mungkin sekitaran 30 menitan. Kalau untuk perkampungannya Bang Toha, rata-rata mayoritas di sini warganya bercocok tanam. Ada yang tanam tembikar susu atau melon. Kalau di Indonesia disebut melon, kalau di Malaysia disebut tembikar susu. Kok kebalik sih? Kalau di Malaysia disebut tembikar susu, kalau di Indonesia disebut melon. Untuk kawasan area sawah di sini masih cukup sangat luas. Meskipun beberapa sawah sudah tergusur menjadi perumahan, ada makcik-makcik yang tengah panen cili. Dan saat ini di perkampungan Indonesia memasuki musim panas. Dan seperti ini mobil-mobil di Indonesia sahabat semua. Ada jenama daripada Cina. Kalau untuk Indonesia saat ini belum mampu memproduksi mobil buatan sendiri. Rata-rata kebanyakan mobilnya daripada luar negara, Jepun ataupun mobil daripada Cina. Kalau di Malaysia rata-rata warganya menggunakan mobil buatan lokal atau buatan nasional. Kalau di Malaysia itu sahabat semua, mobil ada 2 jenis, Proton dan Pro 2. Dan perbedaannya juga amat sangat jauh. Kalau di perkampungan Malaysia, rata-rata warganya depan rumahnya pasti ada mobil atau kereta. Nah, macam ini rata-rata mobil di Indonesia. Bentukannya macam ini sahabatku semua, jarang yang istilahnya seperti di Malaysia. Dan kebanyakan kalau orang kampung rata-rata di sini beli Toyota Avanza. Karena kalau beli Toyota Avanza itu bisa muat banyak dibandingkan harus beli mobil pribadi yang kecil. Dan satu kampung itu bisa dihitung yang punya mobil. Dan seperti inilah sahabat semua suasana sore hari di perkampungan Indonesia. Pakcik-pakcik baru pulang mencari makanan lembu, makanan kambing. Kalau di Malaysia hampir saya tidak pernah melihat warga Malaysia yang cari rumput ataupun cari makanan lembu. Kebanyakan kalau saya lihat lembu di Malaysia dibiarkan di kebun sawit
Dan itu pun saya tak tahu ya, apakah lembu itu sudah jinak atau mungkin kalau menangkapnya menggunakan alat biar senang. Karena kalau saya lihat nampaknya lembunya sangat lasak sahabat semua. Beda dengan di perkampungan Indonesia ya, dimana kalau pelihara lembu dikasih tali, diikat. Oke, Bang Toha akan menuju ke Pekan sahabatku semua. Nah, di sini sahabat-sahabat bisa melihat pakcik-pakcik yang baru saja pulang daripada kebun, membawa rumput. Karena perjalanannya cukup lumayan jauh, jadi Bang Toha skip dulu videonya sahabatku. Alhamdulillahirobbilalamin, sudah sampai di Pekan, yang dimana di sini merupakan salah satu laluan jalan raya besar sahabatku semua, yang menghubungkan antara Jakarta dan Surabaya. Dan tadi adik saya lalu daripada Surabaya, jadi dari Johor turun ke Bandara Surabaya. Dan kali ini Bang Toha menjemputnya di Pekan yang ada di kampungnya Bang Toha. Katanya pukul 5 baru sampai, sebab perjalanan cukup lumayan jauh. Belum lagi kalau ada macet. Jadi di Indonesia itu seringkali ada macet sahabatku semua. Entah itu kadang-kadang ada insiden. Sebab di sini lori-lori besar begitu sangat banyak sekali. Bang Toha akan tunjukkan. Kalau di Malaysia, persimpangan macam ini biasanya akan dikasih lampu lalu lintas atau traffic light. Tapi kalau di sini tidak ada sahabatku semua. Padahal ini sebenarnya sangat bahaya ya bagi para pengendara. Dan kemarin ada juga yang berkomentar, Bang, kalau di Pekan ini tak pakai helmet tak apa ya? Kalau di sini sahabatku semua, misal kata ke Pekan tak pakai helmet itu biasa ya. Jadi beda dengan di Malaysia, yang dimana kalau di Malaysia misal kata kita pergi ke Pekan tak pakai helmet, pasti nanti akan kena saman. Sebab banyak CCTV juga. Tapi kalau di sini tidak ada CCTV pengawasan ketat seperti di Malaysia. Dan ini nampaknya ada bus daripada Surabaya. Ini tak tahu apakah ada adik saya atau tidak. Dan di sini di bus itu boleh jualan sahabatku semua. Lihat, tengok, ada ibu-ibu yang tengah jualan limau, jualan jajan. Dan nampaknya tidak ada adik saya. Mungkin adik saya naik bus lain. Dan ternyata betul tidak ada adik saya. Dan di sini sahabatku semua, hidup di kampung itu keras loh. Ini banyak yang tidak pernah terlihat di media sosial. Jarang saya lihat pemandangan seperti ini di Malaysia, yang dimana kalau di Indonesia hal biasa. Sering saya melihat bapak-bapak bawa basikal, kemudian jualan pentol, jualan balon. Itu sering saya lihat di pekan-pekan Indonesia. Tapi kalau di Malaysia, pemandangan seperti ini jarang terlihat. Itu sebabnya Bang Toha sering bercerita kalau sebenarnya hidup di kampung atau di pekan di Indonesia itu lebih keras. Bahkan di sini penjual tumbuk pun itu dijual secara keliling. Jadi untuk tumbuk yang biasanya untuk menumbuk rempah-rempah di perkampungan Indonesia, kadang-kadang masih ada yang jualan berjalan kaki sampai berpuluh-puluh kilo. Ya karena faktor di sini itu apa ya sahabat semua. Kalau yang hidup enak, tapi kalau yang hidup susah sangat. Sambil menunggu adik saya
sampai di sini Bang Toha ingin tunjukkan suasana jalan raya yang ada di Pekan di Indonesia. Ini kalau di Malaysia sudah kena saman, tapi kalau di sini sahabat semua, meskipun muatan berlihan itu hal biasa. Jadi meskipun berada di jalan raya besar, untuk di Indonesia memang tidak macam di Malaysia sahabat semua. Itulah kemarin ramai kawan-kawan yang berkomentar, Bang, apakah nggak kena saman? Kenapa naik motor tak pakai helmet di jalan raya yang begitu banyak kendaraan besar? Tapi di sana macam orang buat main-main saja, buat biasa saja. Ya mungkin karena di sini itu orang terbiasa sahabatku semua, dan pengawasan keamanannya itu juga kurang, tak macam di negara tetangga yang dimana meskipun berada di Pekan, di jalan raya besar macam ini banyak CCTV, sehingga kalau misal kata ada yang melanggar pasti akan kena saman. Dan kebanyakan jalan raya yang menghubungkan antara Jakarta dan Pulau Bali, rata-rata kendaraan yang ramai lewat adalah kendaraan besar, kendaraan tronton. Ini tanpa ditutup dan muatannya tinggi-tinggi, tapi di sini normal sahabatku semua. Jarang sekali kan mobil pribadi lalu. Kebanyakan memang lori-lori besar macam ini sahabat semua. Ada juga pengamen jalanan. Kalau di Malaysia tidak ada pengamen macam ini sahabat semua, tapi kalau di sini pengamen jalanan itu masih banyak lah. Dan biasanya akan naik bus untuk menyanyikan lagu, kemudian ya nanti penumpang akan memberikan uang seikhlasnya lah. Oh iya, semalam saya lihat berita yang dimana ada kapal yang tenggelam yang membawa puluhan tenaga kerja Indonesia ilegal ke Malaysia. Nah, buat teman-teman yang ingin merantau ke Malaysia, di sini Bang Toha ingin memberikan informasi, memberikan penjelasan biar sahabat-sahabatku semua ketika merantau di negara tetangga tidak salah arah. Jangan sampai nekat masuk ilegal ke negara orang. Dan katanya, kok dan katanya sih? Dan berita yang dimana 37 tenaga kerja Indonesia ilegal tenggelam. Bayangkan sahabatku semua, niatnya ingin mencari nafkah, niatnya ingin memperbaiki ekonomi keluarga, tapi caranya salah. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan tabah, sabar, tawakal. Dan ini menjadi pengajaran penting untuk kita semua, agar kalau mau masuk ke negara orang, tolong jangan nekat sampai ilegal. Sudah berapa kali saya buat video, mungkin juga tak terhitung. Jangan sampai nekat masuk ke Malaysia secara ilegal. Sesusah-susahnya hidup di Indonesia. Ini Bang Toha sambil tengok bus ya. Jadi sorry sahabatku semua. Sesusah-susahnya hidup di Indonesia, kalau sekedar cari makan itu pasti ada kok. Dan ini nampaknya mungkin ada adik saya, ada bus daripada Surabaya, dan kira-kira apakah ini ada adik saya
Dan nampaknya tidak ada juga. Oh, ternyata nggak ada. Nggak ada sahabatku semua. Oke, kita lanjut sembang-sembang sambil Bang Toha memberikan edukasi buat teman-teman yang belum pernah ke Malaysia. Jangan asal-asalan masuk ke Malaysia. Lebih-lebih kalau berdasarkan katanya. Ayolah masuk, saya sudah di Malaysia cukup lama, nggak apa-apa, kosongan, aman-aman saja. Jangan mudah percaya dengan cerita-cerita seperti itu. Karena saya sering melihat di komentar-komentar TikTok maupun media sosial lainnya, orang yang kosongan kadang-kadang pun juga istilahnya apa ya, bukan memberikan edukasi atau memberikan peringatan buat teman-teman. Banyak motor. Kadang orang yang kosongan, ini nggak semuanya lah, kadang orang yang kosongan kerja di Malaysia, kadang-kadang komentarnya aneh-aneh. Saya di sini puluhan tahun juga nggak ada masalah, juga aman-aman saja. Jangan percaya dengan kata-kata seperti itu sahabatku semua. Apalagi kalau diajak masuk, oke masuk lewat jalur belakang, naik kapal nelayan, aman-aman saja. Jangan percaya. Yang namanya merantau ya kan, ke luar negara, kemudian Anda tidak resmi, pasti sakit-sakitan. Percayalah sama saya. Jangan tergoda iming-iming gaji enak, nggak ada potongan permit kalau kosongan. Jangan mudah tergoda seperti itu sahabatku semua. Kalau pakai permit gaji sedikit, kalau kosongan gaji banyak. Enggak, salah itu. Nggak ada yang namanya kosongan gaji besar, nggak ada. Yang ada resiko besar. Jadi tolong untuk orang-orang di Indonesia, ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang ingin merantau ke negara orang, saya harap dengan jalur yang resmi, sabar. Kalaulah memang daftar ke PT belum diterima, ya sabar sambil cari kerja di Indonesia sendiri. Kalau di Indonesia sekedar untuk cari makan bisa kok, asal jadi orangnya nggak malas. Daripada kalian terobsesi ya kan, mikir oh lebih enak di Malaysia, mungkin tengah naik, tapi dengan cara yang salah itu justru akan membahayakan diri kalian sendiri. Jadi berita yang dimana 30 TKI lebih tenggelam ingin masuk Malaysia dengan jalur ilegal, kita jadikan pengajaran. Jangan sampai hal-hal seperti ini terulang kembali sahabatku semua. Kalau sudah seperti ini, siapa yang disalahkan? Mau menyalahkan Malaysia? Biasanya nanti ada pula tuh yang menyalahkan Malaysia. Padahal itu adalah TKI yang ilegal, yang masuk ke Malaysia secara tidak resmi, dan itu melanggar kedua negara. Jadi kalau ada tawaran mau masuk ke Malaysia dengan secara tidak sah atau ilegal, jangan sampai ikut sahabatku semua. Jangan sampai tergoda dengan janji-janji manis yang katanya gajinya sekian. Biasanya orang-orang yang masuk ke Malaysia dengan secara tidak sah, mereka ini tidak pernah ke Malaysia, kemudian datanglah orang kita yang kadang-kadang memang kurang ajar, demi bisa mendapatkan uang singkat, sanggup menipu orang kita sendiri, sehingga orang kita jadi korban. Sedih saya melihat yang dimana kejadian semalam tenggelamnya puluhan orang Indonesia yang ingin merantau ke Malaysia, tapi dengan
jalur tidak sah. Dan di komentarnya ya kan menyalahkan pemerintah lah, menyalahkan negara lah, apalah. Padahal pemerintah itu sudah melarang. Tapi kenapa anehnya masih diterjang? Ada pula yang berkomentar sulitnya mencari pekerjaan di negeri sendiri sehingga nekat. Kalau dibilang sulit ya memang sulit, tapi kalau dengan cara seperti itu terus ketika kejadian seperti ini kalian menyalahkan pemerintah, itu juga nggak bagus sahabatku semua. Karena apa? Pemerintah sendiri melarang, tapi kalian tetap melanggar, sehingga resikonya memang amat-amat sangat bahaya. Jangan sampai merantau keluar negara dengan cara jalur tidak sah, lebih-lebih ke Malaysia. Ini sering kali terjadi, entah ini berapa ratus kali ya. TKI tenggelam, naik tongkang, naik kapal nelayan. Ya karena naik kapal-kapal tersebut kita nggak tahu ya seberapa kuat kapal tersebut, seberapa berat muatannya. Kadang-kadang kalau melebihi muatan itu bisa tenggelam. Apalagi kapal-kapal tersebut tidak dilengkapi alat penyelamat. Dan kalau misal kata teman-teman masuk ke negara orang dengan cara ilegal, kemudian kapalnya tenggelam selamat, itu pun nanti kalau di negara orang kalian akan diproses hukum sesuai undang-undang berlaku di negara tersebut, karena kalian sudah melanggar jalur yang salah. Jadi itulah pesan-pesan saya sahabat semua. Dan alhamdulillah ini saya sambil tengok-tengok bus ya sahabat semua. Dan alhamdulillah saya juga ucap syukur alhamdulillah selama merantau di Malaysia belasan tahun, hampir sekeluarga bersyukur saya sekeluarga dengan cara resmi dan punya bos begitu amat sangat baik hati. Itu membuat saya benar-benar bersyukur, meskipun awal-awalnya ya kan sering dikatakan kalau merantau di Malaysia kalau resmi gajinya kecil, tidak dapat apa-apa. Awal-awal diremehkan seperti itu, tapi alhamdulillah lama-kelamaan namanya kerja ikut orang kalau rajin, insya Allah pasti juga akan dapat rezeki naik gaji juga sahabatku semua. Jadi meskipun awal-awal diremehkan, tapi alhamdulillah sekarang dari hasil merantau di Malaysia, keluarga saya memang begitu sangat berubah ekonominya dibandingkan sebelum merantau ke Malaysia. Sudah hampir 1 jam lebih Bang Toha tunggu di Pekan, namun juga belum datang adiknya Bang Toha. Dan di sini juga ada masjid yang cukup sangat megah sahabatku semua. Jadi nanti misal kata maghrib belum sampai, terpaksa Bang Toha bermalam dekat sini. Karena kalau langsung Bang Toha tunggu di kampung, perjalanan ke sini agak jauh. Oke sahabatku semua, videonya disambung next selanjutnya ya. Karena kalau Bang Toha lanjutkan nanti bisa berjam-jam. Jadi untuk teman-teman jika ingin merantau ke Malaysia, jangan sampai nekat dengan secara tidak sah, karena itu sangat berbahaya. Kalau di Malaysia bus buruk macam ini sudah tidak boleh beroperasi. Tapi kalau di sini meskipun buruk-buruk macam ini masih boleh beroperasi sahabatku semua. Padahal amat sangat bahaya. Dan nampaknya ada bus yang daripada arah timur. Semoga saja ini ada adiknya Bang Toha. Oh nampaknya juga tak. Ini bus antar provinsi.